Halo, halo. Hai. Wah, ini Jemima pertama kali ya kita bertemu di podcast SDPus ya. Iya. Jem, nama lengkapmu siapa sih, Jem? Nama lengkapnya Jemima Arela Gratia Simbolon. Oh, sekarang udah kelas berapa? Udah kelas 6. Gak kerasa ya udah kelas 6 ya. Hmm. Kayaknya waktu pertama kali Pak Eri masuk di SDPus kamu kelas berapa? Kelas 3 ya? 3 atau 2. Iya, oh iya kamu masih kecil-kecil ya. Sekarang udah gede ya. Suaranya juga udah berubah loh. Oh masa sih? Jem, wali kelasmu siapa sih? Bu Erni. Bu Erni? Heeh. Bu Erni galak nggak? Enggak. Enggak? Tapi kalau lagi mana gitu, kalau misal ada yang lagi nggak perhatiin apa namanya, Bu Erni kan nggak mau. Nanti ada orang yang nggak merhatiin kan nggak enak. Iya. Bu Erni nggak suka, jadi marah. Oh, kayak gitu. Emang sukanya Bu Erni apa? Semuanya merhatiin. Merhatiin satu-satu ya. Tadi belajar apa di sekolah? Tadi Mama belajar IPA sama matematika. Nanti mungkin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya udah sampai mana? Bahasa Indonesia Mama udah belajar sampai Tetot. lupa. Kok lupa? Jem, kamu kan udah kelas 6 nih, ya kan? Bentar lagi mau ujian ya? Iya. BTW ada ujian gak sih besok? Nggak tahu ya. Kamu udah kelas 6 nih, berarti kan kalau udah kelas 6 itu sudah mulai tahu lah hobimu apa gitu kan, atau apa sih yang kamu suka gitu. Ngomong-ngomong kamu suka apa sih sekarang? Hobinya apa yang sedang ditekuni sekarang? Mama lagi suka baca sama nyanyi. Baca sama nyanyi. Kayaknya kalau nyanyi itu dari dulu deh. Iya, kalau nyanyi mah udah dari 3 atau 2 tahun. Oh, kalau nyanyi itu belajar dari siapa? Kalau nyanyi itu belajar dari mami, tapi papi yang kenalin. Jadi papi kasih tahu penyanyi-penyanyi tuh ini aja, Kak. Oh, papi cuma ngenalin doang, nggak ngelatih. Oh, ngelatih dong. Ngelatih juga. Iya. Nah, kalau membaca dari siapa? Kan kalau kamu kan tadi papi itu menyanyi gitu kan. Nah, kalau yang membaca itu kamu suka dari siapa? Mami kasih tahu setiap anaknya. Jadi mami pernah bawa ke satu toko buku gitu, katanya kalian pilih satu buku, kalian baca. Kalau misalnya bosen ya udah. Tapi pas itu memang sempat nggak tertarik sama buku, tapi akhirnya kok kayaknya penasaran juga ya ceritanya, jadi mah baca-baca, jadi suka. Oh, nah itu dulu mami waktu anak-anak ya, kamu punya adik? Ada. Kelas berapa? Ada yang kelas 4, ada yang kelas 2, sama satu lagi masih bayi. Oh, masih bayi. Berarti semua suka nyanyi? Apa enggak? Apa kamu tok yang suka nyanyi, suka membaca itu dari adikmu itu yang siapa namanya? Siapa adikmu? Yang mana? Yang mana? Karis ya? Karis ya? Karis Iya, ya? Karis kelas 4. Kalau Karis suka membaca sama menyanyi enggak? Sama kayak kamu? Karis sih dari dulu Karis belum kelihatan dia tuh sukanya apa. Tapi sekarang dia lagi suka main-main Lego, suka mobil-mobilan gitu. Kalau misalnya nyanyi palingan sebenarnya dia suaranya bagus, katanya ditekunin aja. Cuman Karisnya nggak terlalu mendalami gitu. Berarti yang suka membaca kamu ya? Tadi waktu mami bilang apa ngasih kamu buku, kamu agak nggak tertarik. Kira apa sih pertama kali buku yang dikasih sama mami itu apa yang membuat kamu nggak tertarik? Karena nggak ada gambarnya, apa karena tulisan tok apa gimana? Kalau Ingat nggak? pertama kali mami kasih buku tuh tentang pengetahuan gitu, tapi ada ceritanya. Jadi ada dongeng apa gitu, tapi ada pengetahuan tentang air. Mima kan nggak terlalu tertarik sama pengetahuan itu. Mima lebih suka fantasi atau dongeng. Tapi akhirnya Mima penasaran juga, kok kayaknya ceritanya seru. Mima baca-baca dikit. Terus, nah kalau suka fantasi berarti kayak Harry Potter gitu ya cerita. Sejak kapan sukanya?
Mima tuh suka baca buku. Pertama-tama tuh di tengah-tengah pandemi. Kan pastinya kalau Emang misalnya pandemi udah berapa lama yo? Ingat tak? pandemi kan udah dari 2020. Oh yo, 2000 Oh, Ayo. 2 tahun. Hah? Berapa tahun? 2. 2 tahun. Emang bener ya 2 tahun? Oh iya 2 tahun bener. 2 tahun Iya, kan, 2 2 tahun. tahun kan. Berarti sejak 2 tahun ini kamu udah suka membaca ya? Heeh. Kenapa sih suka fantasi nggak cerita sejarah gitu loh? Bu Erni kalau di kelas kan suka mendongeng sejarah gitu kan? Kok kamu nggak suka? Kok Kalau lebih suka buku-buku yang fantasi gitu kayak itu kenapa? karena kalau misalnya sejarah, Mima tuh nganggepnya kayak, aduh ini belajar lagi gitu. Kan Mima kan agak bosan. Mima lebih suka fantasi yang kayak ada cerita tapi nggak beneran. Ada cerita tapi nggak bener. Kan kayak Harry Potter, Fantastic Beasts gitu kan itu cuma di film doang, tapi ada bukunya. Mima lebih suka baca bukunya. Oh gitu, nggak beneran. Jadi kamu suka berimajinasi gitu ya? Iya. Emang apa sih imajinasimu itu gimana sih? Katanya suka fantasi, suka berimajinasi. Apa sih yang sering kali terpikirkan di apa ya? Imajinasi kan suka berimajinasi apa? Apakah tentang masa depan? Apakah aku menjadi seorang putri, seorang artis yang suka menyanyi atau gimana? Mima tuh suka kalau Mima berimajinasi gitu, pasti Mima kan bayang-bayangin yang belum tentu terjadi. Mima tuh nggak tahu kenapa seringnya berimajinasi. Aduh, ada peri nggak ya sebenarnya di movie ini? Mima tuh pengen pengen ketemu peri. Soalnya papi pernah bilang gini, kakak, papi tadi ketemu ada nyamuk, cuman warnanya emas. Habis itu kayak Mima, ini beneran atau bohongan ya? Ini beneran atau bohongan ya? Nah, kalau sampai sekarang masih suka membaca buku-buku fantasi ya? Masih, cuman sekarang lebih Apa? ke... Lagi cerita apa? Oke, sekarang kamu lagi baca buku apa deh? Mima lagi baca buku Si Anak Pelangi, Terelie. Anak Pelangi. Itu ceritanya gimana? Itu Mima baru Coba baca. kamu ceritakan sedikit ke Pak Eri. Kalau Si Anak Pelangi itu berdasarkan ya yang mirip-mirip sama berdasarkan kisah nyata gitu. Si Anak Pelangi itu ceritanya tentang seorang anak, dia di mana dia dengan pengalaman-pengalamannya gitu, yang menarik dia ceritain di situ. Ada pas dia ketemu teman baru, tapi teman barunya ini agak aneh. Anehnya? Karena dia kan dari Papua. Ya. Ini agak spoiler dikit ya, spoiler dikit nih. Aduh. Nggak apa-apa lah kalau biar kita dengar semua. Nah, kan ini temannya dia dari Papua gitu. Kan emang hitam. Teman-teman yang lain yang baru kenal sama si orang Papua ini bilang kayak, ih kamu hitam. Cuman si anak si anak ini kayak, oh ya udah nggak apa, aku kan emang hitam. Padahal teman-temannya kayak, jangan diejek hitam gitu kan, karena kan mereka kira ya ini pasti ejek-ejekan nih. Tapi menurut si orang Papua itu, dia bilang kan aku emang hitam jadi nggak apa-apa. Habis itu ada cerita dia lagi lomba Agustusan dan lain-lain. Cuman memang belum selesai bacanya. Udah berapa? Kamu kalau baca satu buku itu berapa lama sih? Kira-kira ya, kurang lebihnya lah 1 minggu? 1 minggu kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Saya mau bacanya beberapa halaman gitu. Kalau enggak 1 minggu, 3 minggu, 2 mingguan. 2 minggu ya, karena kamu juga harus membaca buku pelajaran juga kan? Itu juga nggak boleh dilupain. Nanti Bu Erni marah kalau kamu nggak baca buku. Bu Erni. Nah, kalau di sekolah, kamu diberi kesempatan nggak sih untuk membaca? Iya, kalau di sekolah kan pastinya ada perpustakaan. Ya, betul. Jadi kita sebagai murid-murid, kita mungkin bisa pinjam buku, dibawa pulang mau bacanya di rumah, atau bisa baca di situ juga. Jadi
nyaman gitu sama fasilitasnya. Itu kan kalau ada perpus lah. Kira-kira kan kamu wali kelasnya Bu Erni nih. Bu Erni sering nggak sih di kelas memberi kesempatan anak untuk membaca kayak gitu? Bu Erni tiap hari pasti bilang ke kita, satu anak ambil satu buku, kan ada disediain beberapa buku-buku cerita, ada komik dan lain-lain gitu di satu rak. Bu Erni bilang, ambil satu buat satu anak ya, nanti kalian coba catat tanggalnya di satu buku kosong dan catat isinya. Jadi Bu Erni tahu kalian lagi baca apa gitu. Dan Mima setuju sama Bu Erni dengan kegiatan itu karena Mima jadi tahu banyak buku, nggak cuma yang di rumah doang. Mima bisa ambil buku yang di kelas, bisa ambil komik, bisa cari novel-novel yang lain gitu. Bu Erni pernah ngetes nggak sih? Coba misalnya, Cemima ayo silakan maju. Coba ceritakan kembali buku yang kamu baca. Bu Erni pernah ngetes nggak di kelas? Kalau Bu Erni ngetesnya nggak gitu. Bu Erni Ngetesnya gimana? Bu Erni cuman suruh kalian pokoknya selesai baca buku, kalian coba tulis isinya di buku itu. Nggak apa-apa cuman 5-4 halaman atau cuman 1-2 halaman, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu isi buku, isi halaman yang kalian baca tuh apa gitu. Itu kapan Bu Erni ngasih kesempatan kalau di kelas untuk membaca buku? Itu Berapa menit kira-kira berapa menit? Seenggaknya katanya Bu Erni 15 menit itu udah cukup. Kalau misalnya Setiap hari. Iya, tiap hari. Kalau misalnya mau datang gasik ke sekolah gitu, kan bisa lebih lama lagi. Itu juga boleh, itu malah lebih bagus. Oh, berarti sekolah udah memberi fasilitas dan guru juga ngasih kesempatan anak untuk membaca buku gitu ya? Pasti. Kamu pernah bosan nggak sih baca buku? Mungkin kalau misalnya ceritanya... Kalau buku pelajaran mungkin bosan ya? Oh, bosan dong. Sebenarnya... Gak berani ngomong, ada Bu Erni. Sebenarnya... Aku bilang di sini aja ya. Pernah bosan nggak membaca itu? Jemima itu pernah bosan nggak dalam membaca? Kalau Mima pastinya pernah dong bosan baca satu buku yang nggak menarik gitu. Mima pernah beli satu buku komik. Mima kan udah tahu Mima nggak suka. Komik apa? Komik Shinchan? Apa Doraemon? Nggak tahu tuh lupa komik apa. Tapi Mima nggak suka. Zamannya Pak Eri itu komiknya itu komik Doraemon, Dragon Ball gitu. Nggak tahu sekarang masih terbit nggak? Dulu Pak Eri suka membaca komiknya Doraemon gitu. Bener. Mima tuh udah tahu kalau Mima tuh nggak suka baca komik, tapi tetap aja Mima beli. Oh kayaknya ini bagus nih. Mima beli satu komik. Cuman Mima udah lupa itu komiknya di mana, soalnya udah agak lama. Abis itu Mima baca. Kok kayaknya kan kalau baca komik kan pastinya ada gambar-gambarnya kan di samping-samping. Mima tuh bingung yang mana dulu yang dibaca. Oh gitu. Jadinya, padahal kalau komik-komik Jepang bacanya dari kanan iya dari belakang dulu. Ya, dari belakang ke depan. Nah makanya itu Mima agak nggak suka komik karena bacanya bingungin. Padahal kalau novel atau cerita-cerita fantasi nggak ada gambarnya loh. Kan itu lebih tahu isinya karena kan tulisan semua. Kita nggak bingung nih dari mana. Kalau novel udah tulisan semua, habis itu nggak ada gambarnya, jadi kita bisa fokus sama cerita itu, lebih gampang dapat isinya juga kalau Mima. Gitu. Dulu Pak Eri waktu kelas SD, waktu masih SD kayaknya belum pernah deh, atau suka membaca kayaknya Pak Eri. Pak Eri itu suka membaca baru SMP, serius cerita. Iya. Dan ini yang dibaca komik, kan ada gambarnya. Baru setelah SMA gitu, barulah cerita-cerita yang. Tapi kamu termasuk cepet loh, SD udah suka baca-baca novel itu. Nih, kan kamu suka hobi membaca nih. Bu Erni juga sudah memberi kesempatan anak-anak di kelasnya untuk membaca. Sekolah juga sudah memberikan fasilitas perpustakaan untuk membaca. Kira-kira teman-temanmu yang lain suka membaca nggak? Kalau kamu lihat di kelas?
Kalau Mima lihat di kelas, mereka tuh bacanya cuman ya kayak mereka tuh mau baca kalau misalnya disuruh. Kalau misalnya mereka suka sama bacaan itu, mereka pastinya kayak, oh ini aku harus baca tiap hari, aku harus baca tiap Iya. hari. Ada beberapa teman Mima yang suka baca buku itu. Memang ada beberapa teman Mima yang kurang suka baca buku, mau apapun bukunya. Kira-kira kenapa itu temennya Mima yang nggak suka baca buku itu kenapa? Padahal udah dikasih kesempatan loh. Bu Erni sudah kasih kesempatan, sekolah juga sudah. Kira-kira kenapa? Mungkin yang Karena emang nggak suka kali ya? Apa gimana? mungkin karena kan pasti setiap orang kalau misalnya mau nonton film, baca buku, apa dengerin lagu, kan menurut mereka sendiri. Nah mungkin itu bukan seleranya mereka. Jadi Mima misalnya udah ambil satu buku, mereka nggak bisa ambil buku itu dong. Iya, Jadi betul. mungkin kayak, ayo udah dia aku ambil yang lain. Padahal mungkin dia mau baca bukunya Mima. Nih, kalau selain tadi perpustakaan, terus di kelas juga apa namanya dikasih kesempatan untuk membaca, kira-kira di SD Pius ini apa sih yang selain di kelas dan di perpustakaan, kesempatan atau fasilitas-fasilitas apa yang mengembangkan siswa untuk lebih membaca? Ada nggak momen-momen atau kegiatan-kegiatan membaca? Ya menurut Mima selain di perpustakaan dan lain-lain, ya itu membaca tiap hari itu apa namanya? Mima jadi makin suka baca buku. Setelah Mima baca buku yang di sekolah, Mima bakalan baca buku Mima yang di rumah lagi. Karena apa namanya semangat baca bukunya Mima, semangat literasinya Mima itu bertambah terus berkembang. Karena diajarin dan ditekunin sama guru-guru di sekolah, seenggaknya kau baca satu buku lah 1 bulan gitu. Kira-kira selain di kelasnya Mima, di kelas yang lain di SD Pius, kira-kira sudah memberi kesempatan nggak? Kalau adiknya Mima si Karis itu kalau cerita ke Mima, dia di kelas juga ikut membaca nggak? Karis tuh jarang cerita Tapi sama dikasih aku. kesempatan kan? Pasti. Mima tuh dari kelas 4-an kan Mima tuh dari kelas 4 udah mulai dikasihkan kalian coba kumpulin satu buku kalian dari rumah yang nggak kepake, terus nanti taruh di rak buku paling belakang biar teman-teman bisa baca. Nah itu kan udah diterapin dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi murid-muridnya juga udah terbiasa dan jadi bisa lebih banyak buku yang mereka mau baca karena tertarik dengan cerita itu. Terus harapan Mima buat sekolah kita apa? Terutama dalam budaya membaca, literasi gitu, kira-kira Mima punya harapan apa sih? Ini kan Mima udah kelas 6 nih, ya kan berarti sudah 6 tahun nih di SD Pius nih. Kira-kira apa sih harapan Mima kepada adik-adik kelas? Wow, Mima udah termasuk senior loh di SD Pius loh. Halo kakak senior gitu kan. Panggilannya nggak ada yang manggil adik gitu. Halo kakak gitu. Harapannya apa sih di SD Pius terkait dengan apa budaya membaca itu apa? Mima tahu sih di SD Pius tuh udah mendukung dan menerapkan budaya literasi ini buat seluruh murid, buat guru-gurunya juga termasuk. Dan tapi kalau misalnya bisa lebih dikembangkan lagi, itu bisa bagus juga. Mungkin ditambahin kayak pelajaran atau kegiatan yang mungkin buat menulis artikel kan mungkin ada beberapa anak atau murid di sini yang cita-citanya mau jadi penulis atau bisa juga dalam pengolahan kata karena mungkin karena contohnya di zaman sekarang aja kan kalau kita mau bikin konten feeds dan lain-lain kita harus nulis captionnya kan.
kalau kita nulis caption, kita nggak tahu apa yang mau kita tulis, kan jadinya nggak nyambung. Captionnya apa, fotonya apa gitu ya? Ya misalnya fotonya lagi di taman safari. Ya. Captionnya, "Hai semuanya, tolong buang sampah di tempatnya ya." Kan nggak mungkin, Betul, nggak betul, nyambung. betul. Jadi menurut Mima pengolahan kata itu juga penting. Salah satu caranya ya membaca. Jadi kita wawasan katanya lebih banyak, lebih luas. Kita nggak terlalu bingung gitu mau nulis kata apa. Gitu. Kamu sering posting gitu ya? Oh iya. Posting di mana? Di Instagram, TikTok? TikTok nggak terlalu. Kamu berarti kalau kamu mau posting sesuatu gitu mesti ada captionnya ya? Pasti. Ada. Apalagi kalau kita budaya kita pakai hashtag gitu kan? Iya, hashtag apa gitu. Iya. Hashtag semangat 45. Fotonya apa, hashtagnya apa gitu kan? Nah itu yang agak nggak nyambung. Nah, Jemima. Tadi kan Jemima punya harapan nih ya kan supaya sekolah SD Pius ini terus mengembangkan literasi atau budaya membaca nih. Nah, kalau pesan Jemima untuk teman-teman yang nonton podcast kita. Buat semua teman-teman, pesannya, ayo kita lebih kembangkan lagi budaya literasi ini karena literasi ini penting banget, mau di kegiatan sehari-hari atau di sekolah, di rumah, di masyarakat, dalam baca-baca buku, mengolah kata dan lain-lain. Itu bisa dimulai loh dengan mulai baca buku dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak buku sekolah gitu, nggak usah dibaca 50 halaman, nggak usah. Cukup baca 2-3 halaman juga nggak apa-apa, asal kalian tahu isi dari buku itu. Dan kalian juga bisa, kalau misalnya males baca buku gitu, kan di internet sekarang ada bacaan-bacaan yang online gitu atau di aplikasi. Kalian bisa baca di situ juga, itu bisa bantu buat pengolahan kata kita juga. Oke, terima kasih Jemima. Nah, untuk terakhir. Apa nih? Aduh, Apa nih gitu kan. Tadi kan hobinya kan membaca ya kan sama bernyanyi. Coba dong untuk yang terakhir kalinya. Terakhir kalinya. Gimana ya? Sedikit nyanyi gitu kan. Karena tadi pesan kepada teman-teman kan sedikit membaca. Nah, sekarang Jemima sedikit menyanyi. Nyanyi apa ya? Coba ya dengar suaranya Jemima itu kayak apa sih? Oke, nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Nyanyi balonku ada 5? Oh, nggak mungkin. Itu terlalu basic, guys. Terlalu basic, guys. Udah berasa gimana ya? Kayak menjadi mau nyanyi apa? Mima mau nyanyi. Mima ada beberapa lagu Mima sendiri. Mima mau nyanyiin salah satu lagu Mima ini. Judulnya Dengan Senyuman. Boleh. Di bagian refnya aja ya. Oke. Pak Eri perlu duet nggak ini? Suara bassnya. Mungkin di backing vokalnya aja gitu ya. Pop Itu gitu ya. lebih agak gimana gitu ya. Jadi mending Pak Eri. Diem aja ya. Aduh, Pak Eri. Itu mendalami gimana. Aduh, suara bagus banget. Gitu ya. Begitu ya. Saya emang mulai ya. Enggak. Oke, nggak usah. Sekarang dong lah. Jangan liatin Pak Eri. Nanti grogi kamu kalau nyanyi liat Pak Eri. Enggak. Oke, yuk silakan Jem. Dengan senyuman hadirkan ketulusan. Dengan senyuman buatku tetap tersadar lalui perjalanan maknai kehidupan. Ku harap kau pun bertahan walau kadang lelah. Ingin ku menyerah
bersujud dan berdoa akan masa ku tak baik-baik saja, namun senyumku tetap ada. Ayo dong tepuk tangannya, ayo dong. Aduh, nggak ngerti. Aduh, Pak Eri mau kayak gini, aduh nggak bisa ya. Jangan, nih lagunya lagi mendalami. Lagi Nah, pelan. nanti kacau ya konsentrasinya. Oh, ya. jangan. Jem, tadi udah nyanyi ya. Kamu udah membuktikan bahwa kamu hobinya menyanyi, ya Oh, kan? pasti. Kamu juga sudah membuktikan bahwa kamu juga suka membaca. Oke. Sekarang ajak penonton yang ada di rumah, nggak tahu di mana ya. Ya pokoknya yang Di nonton rumah. podcast kita ini ya, untuk mendaftar di STPIUS. Oke. Ya, gitu ya. Singkat aja ya. Tapi meyakinkan, singkat tapi meyakinkan. Buat mama papa sekalian, buat adik-adik yang mau naik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mana aja, buat papa mama, yuk daftarin anak-anaknya ke SD Pius, karena selain diajarkan tentang ilmu pengetahuan, kita juga diajarkan nilai-nilai sosial loh. Gimana caranya kita menjadi anak yang baik, sopan, dan kita juga diajarkan untuk saling berbagi. Pokoknya buat mau papa segera daftarin ke SD Pius, karena selain kita diajarkan menjadi anak yang selain kita diajarkan untuk menjadi anak yang pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi kita juga diajarkan untuk menjadi anak yang berakhlak dan berbudi luhur. Yeay, tepuk tangan. Iya dong, udah kelas 6 harus pintar promosi ya, Kanjeng. Walaupun agak belibet gitu ya, agak mikir, otaknya tidak sering dipakai. Itu ngomong-ngomong ngapalin atau langsung? Itu sebenarnya dia paling dikit sih. Ya, dikit, makanya tadi agak, aduh ini aku bicara apa ya? Oke, terima kasih Jemima sudah datang ke podcast SDP Cilacap. Lain kali Pak Eri undang lagi ya. Oke, Kita kita bakalan ketemu lagi. Kita ucapkan salam kepada teman-teman. Dadah.